Halo, selamat pagi sahabat kelas 7. Berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 7. Nah, para siswa yang terkasih, kali ini kita masuk ke bab 5 bagian A dengan tema Yesus Sang Pendoa. Nah, para siswa yang terkasih, kembali dengan Pak Ari dalam kegiatan belajar secara online. Kita masih berjumpa kembali secara online dan semoga tidak menurunkan semangat kita semua untuk belajar. Nah, para siswa terkasih, Pak Ari ingin menyapa dulu bagaimana situasi perasaan para siswa kali ini. Mungkin ada yang bahagia, sedih, mengantuk, tapi apapun kondisi kita, saya harap kita semua tetap fokus untuk belajar. Nah, para siswa terkasih, tidak lupa selalu Pak Ari ajak untuk menjaga protokol pencegahan terhadap COVID-19 dengan berbagai hal yang harus kita lakukan, antara lain tetap memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Semoga kita semua senantiasa sehat dan terhindar dari musibah. Nah, para siswa terkasih, Pak Ari menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam tema ini. Ada 4. Yang pertama, beriman Yesus yang telah memberi teladan sifat dan sikap yang baik. Kedua, yaitu jujur dalam meneladani berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus. Ketiga, memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani seperti yang terungkap dalam kitab suci. Dan yang terakhir, merencanakan aktivitas atau kegiatan sebagai perwujudan meneladan berbagai sikap dan sifat Yesus dalam hidup sehari-hari. Kemudian untuk indikator yang akan kita capai, para siswa bisa baca dan cermati sendiri. Kemudian mari kita awali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Pak Ari akan pandu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa menjadi pedoman kami dalam bertindak. Ajarlah kami untuk meneladan putra-putrimu, meneladan putramu, berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami. Bantulah kami hari ini agar mampu memahami teladan putramu dalam menganturkan doa kepadamu. Buatlah kami mampu untuk melaksanakan ajaran putramu, terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik. Ajarlah kami untuk mampu berdoa tidak hanya di mulut saja, melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu. Engkau kami puji dan kami sembah ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik para siswa, kita sudah mengawalinya dengan doa. Semoga kita semakin siap. Nah, para siswa terkasih, kita perlu memahami arti dan makna doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk kita refleksikan mengapa manusia berdoa. Ya, mengapa manusia berdoa, kemudian bagaimana doa yang baik. Dan yang ketiga, apa makna berdoa? Mari kita renungkan di awal kegiatan belajar mengajar ini. Baik para siswa terkasih, kalau sudah mendapat jawabannya, kita lanjutkan. Berdasarkan pengalaman doa para siswa-siswi terkasih, apa isi doa yang paling banyak? Apakah pujian, ataukah syukur, atau malahan hanya berisi permohonan? Nah, para siswa terkasih, doa yang baik menurut isi Birkat Amazon paling tidak itu berisi 3 hal, yaitu pujian,
yang kedua syukur, dan yang ketiga permohonan. Jadi dalam doa hendaknya kita tidak hanya meminta-minta saja tanpa ada unsur pujian dan syukur kepada Tuhan, ya. Kemudian doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam doa yang baik itu terjadi suatu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan. Berikutnya, ini untuk kita isi sendiri, ya. Para siswa bisa menjawabnya dalam hati masing-masing. Hal-hal yang mendukung dalam saya berdoa, yang pertama, suasananya itu yang bagaimana. Yang kedua, tempatnya itu di mana. Yang ketiga, peralatan atau perlengkapan yang saya gunakan untuk berdoa. Yang keempat, kapan saja doa sebaiknya saya lakukan. Yang kelima, metode doa. Nah, silakan para siswa untuk jawab sendiri untuk hal ini, ya. Nah, berikutnya saya ingin mengajak kita semua untuk melihat tampilan gambar ini. Ini ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya. Yesus mengajak 3 muridnya untuk menemani Yesus berdoa. Yesus menuju ke tempat yang lain untuk berdoa dan berpesan kepada para muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Nah, ini bagi kita sebagai refleksi. Ternyata kita sebagai murid Yesus, tantangan kita ketika berdoa ini ada saja, ya, sama seperti para murid Yesus dulu, yaitu ketika kita berdoa itu rasanya mengantuk, males, ya. Ini juga sebagai bahan refleksi bagi kita, ya. Kita harus kuat, harus menang melawan godaan rasa malas dan mengantuk itu. Nah, para siswa terkasih, kita lanjutkan. Mari kita lihat dan belajar dari kitab suci, ajaran Yesus tentang berdoa. Para siswa silahkan menyimak atau bisa juga sambil membuka kitab suci masing-masing dari Injil Matius bab 6 ayat 5-15 tentang hal berdoa. Mari kita baca dengan baik. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik para siswa terkasih, sudah kita baca dalam hati masing-masing Injil Matius tadi tentang hal berdoa, ya. Para siswa bisa mengulang membacanya, semoga semakin mendalami pesan dari Injil Yesus ini.
tentang hal berdoa. Nah, para saudara terkasih, mungkin ada ayat 1-2 ayat yang mengena atau berkesan, silakan untuk direnungkan. Nah, para saudara terkasih, Pak Ari menyampaikan beberapa penegasan. Yang pertama, berdasarkan teks-teks yang menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah, kita dapat menemukan kebenaran berikut ini. Yang pertama, ia selalu menemukan kesempatan untuk berdua dengan Allah, betapapun sibuk hidupnya, yang tetap dapat naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri, ya, mencari tempat yang baik, yang sunyi, yang layak. Yang kedua, ia selalu melibatkan Allah saat menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, seperti dalam peristiwa pembaptisan, saat mengunjungi para rasulnya, saat menghadapi sengsara dan wafatnya. Kemudian poin yang kedua, doa Bapa Kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak-Nya. Berikutnya, doa Bapa Kami mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama untuk memuliakan Tuhan, ini bab 6 ayat 9-10, sedangkan bagian kedua untuk kebutuhan kita yang berdoa, ayat 11-13. Para saudara terkasih, doa ini mengandung pujian atau penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kita kepadanya, pertobatan dan permohonan. Ini dikutip dari katolisitas.org. Kemudian berikutnya, sikap berdoa yang baik yang diteladankan oleh Yesus, yaitu yang pertama, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Yang kedua, dalam berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Berikutnya, doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dalam doa yang baik terjadi suatu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri. Kemudian, teladan dalam hal doa tentulah itu Yesus sendiri. Pada saat Yesus berusia 12 tahun, Yesus menunjukkan prinsip hidup yang dimilikinya ketika kepada Maria dan Yusuf, orang tuanya, saat mereka mencarinya. Ketika tertinggal dari rombongan, Yesus berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dari Injil Lukas bab 2 ayat 49. Ini jangan kita lihat sebagai tindakan yang tidak hormat kepada antara Yesus kepada orang tuanya, tapi bagaimana Yesus memprioritaskan bahwa berdoa, berjumpa dengan Allah itulah keutamaan. Baik, para saudara terkasih, dari gambar ini kita juga belajar tentang 3 hal. Yang pertama, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Dari Injil Matius bab 7 ayat 7-8. Para saudara terkasih bisa mencermati 3 kata yang Pak Ari beri tanda atau warna biru ini, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ini adalah 3 kata kerja: mintalah, carilah, dan ketoklah. Ya, semuanya adalah kata kerja. Kita yang diminta untuk proaktif meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Kita tidak diminta untuk menunggu, ya, harus kita yang proaktif berdoa, berusaha, ya, dan percaya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Baik, para saudara terkasih, mari kita
sekarang masuk ke dalam refleksi pribadi. Kita ambil sikap duduk yang baik. Mari kita renungkan dalam hati beberapa hal berikut ini. Para saudara terkasih, doa menjadi sumber kekuatan kita sebagai seorang beriman. Dalam doa kita dapat berdialog, mendengarkan Tuhan dan menyampaikan segala sesuatu kepadanya. Sejauh ini sudahkah kalian memahami makna dari doa? Bagaimanakah sikap kita yang baik dalam berdoa? Bagaimanakah teladan yang diberikan Yesus dalam hal berdoa? Dan kebiasaan apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pemahaman akan doa? Mari kita renungkan dan refleksikan beberapa hal berikut ini. Nah, para saudara terkasih, sebagai oleh-oleh dari Pak Ari untuk tema ini, ada 4 hal dikerjakan secara individu. Yang pertama, apa saja nasihat yang disampaikan Yesus dalam hal berdoa. Yang kedua, Yesus dalam mengajarkan berdoa isinya tidak hanya meminta. Nah, ada unsur apa sajakah dalam doa yang diajarkan oleh Yesus? Kemudian yang ketiga, saat kapan saja hendaknya kamu melakukan doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, coba buatlah doa secara spontan yang di dalamnya ada unsur pujian, syukur, dan permohonan. Doa yang bebas ya, tapi ada unsur pujian, syukur, dan permohonan. Nah, tugas ini bisa diketik ataupun ditulis tangan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom, atau nanti mengikuti petunjuk dari Bapak Ibu guru agama masing-masing. Nah, para saudara terkasih, semoga tugas ini bisa dimengerti dan dikerjakan dengan baik. Nah, para saudara terkasih, mari kita tutup perjumpaan kita pada kali ini, belajar mengajar online kita pada kali ini, dengan doa penutup. Doa penutup kita nyanyikan Mazmur 5 ayat 2 sampai 14. Kita nyanyikan bergantian antara Pak Ari dan siswa. Pak Ari yang tulisan berwarna hitam, para siswa yang berwarna biru. Kita nyanyikan Mazmur berikut ini. Para siswa bisa mengikuti nada yang Pak Ari contohkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur,
Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik para siswa terkasih, terima kasih atas perjumpaan kita pada kali ini. Semoga materi ini bisa menjadi sarana untuk kita belajar dalam masa KBM online ini. Salam untuk keluarga, tetap sehat dan semangat bersama keluarga. Terima kasih. Dadah.